Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam channel Bedah Ilmu. Kita masih melanjutkan bedah buku. Dan kali ini kita akan membahas tentang bedah buku Api Sejarah. Kita telah memasuki episode kelima. Dan di dalam pembahasan Skapur Sirih dengan pembahasan yang keempat. Bedah buku yang ditulis oleh Saudara Ahmad Mansur Suryanegara berjudul Api Sejarah ini mengulas tentang sejarah yang ditekankan kepada peranan ulama dan santri di dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Saat ini di dalam Skapur Sirih yang keempat akan dibahas mengenai bendera Republik Indonesia, yaitu merah putih. Apakah merah putih bendera kita itu adalah bendera tanpa makna? Apabila saudara menjawab iya tanpa makna, maka itu sangat salah. Namun, yang tepat adalah bendera merah putih kita adalah sangat bermakna, baik dari sisi filosofis, baik dari sisi agama, maupun dari sisi perjuangan dan juga budaya. Kenapa saya katakan dari sisi ideologis atau agama juga mempengaruhi? Karena merah putih ini sangat kental dengan makna-makna dan simbol-simbol yang tertera kepada simbol perjuangan kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya. Mengapa pula saya sebutkan juga ada sebuah budaya? Karena budaya kita di zaman kerajaan Majapahit pun bendera juga bermotif merah putih. Namun apabila kita melihat sejarah Majapahit, merah putih Majapahit, merahnya bukan merah seperti yang kita lihat saat ini, namun merahnya lebih kelam. Dan juga garis merah putih itu bukan merah dan putih seperti atau sebagaimana yang kita lihat, melainkan merah putih adalah garis-garis merah putih, merah putih, merah putih yang sangat banyak. Namun apabila kita melihat bendera kita adalah merah putih, hanya berdasarkan dua warna saja, bukan sebagaimana warna Majapahit maupun kerajaan yang lain yang diidentikan merah putih. Ada apa gerangan? Mengapa hanya dua warna, merah dan putih? Apabila kita adalah merujuk kepada Majapahit, tentu merah putihnya berbeda dengan merah putih yang saat ini kita lihat atau kita miliki bersama. Merah putih menurut Ahmad Mansur Suryanegara adalah diambil dari falsafah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa Ar-Roya dan Al-Liwa itu adalah bukan bendera, melainkan panji-panji perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun adapun bendera adalah tidak disebutkan secara spesifik. Ada pula yang berpendapat bahwa Ar-Roya dan Al-Liwa adalah bendera. Dan ada pula yang berpendapat bahwa bendera hitam, Ar-Roya adalah bendera, dan yang putih adalah panji. Atau bahkan yang berpendapat kebalikannya. Dan yang hitam adalah panji, dan yang putih adalah bendera. Maka dari itu, di dalam beberapa pendapat ini, maka ada yang memiliki pendapat bahwasanya bendera hitam dan putih, Ar-Roya dan Al-Liwa, itu adalah bukan sebuah simbol mutlak daripada kaum muslimin, melainkan adalah bendera dan panji-panji untuk penegakan sebuah pemerintahan pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, dan juga untuk menjelaskan sebuah panji-panji perang beliau dan untuk menghentarkan musuh. Demikian akan kita bahas bahwa
Sesungguhnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada warna lain yang identik, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintainya, juga menyukainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya sebagai suatu simbol kebesaran beliau tatkala beliau berada di Madinah. Bendera Rasulullah SAW ini kemudian dijadikan semangat oleh masyarakat Nusantara tatkala Islamisasi betul-betul masuk. Warna bendera Majapahit, merah putih yang banyak itu, maka diganti dengan simbol dominan merah dan putih saja. Maka dari itu, ekspresi masyarakat Nusantara di zaman keislaman memunculkan budaya dan simbol hanya dua warna yang utuh. Sebagaimana kita melihat adanya juga kata-kata sekapur sirih dan seulas pinang. Inilah mengapa Ahmad Mansur Suryanegara di dalam bukunya, di awal buku, dikatakan sekapur sirih. Artinya adalah pembukaan dan seulas pinang adalah isinya. Sekapur sirih. Apabila sirih dicampur kabur, maka akan menimbulkan warna merah. Dan merah ini adalah simbol daripada keberanian, simbol daripada kejantanan. Dan apabila pinang dibelah, maka akan memunculkan warna putih. Dan seulas pinang yang berwarna putih itu adalah warna kesucian yang ada di dalam diri kita, yaitu warna kesucian tatkala keberanian itu muncul. Jadi kesucian yang ada di dalam keberanian, dan keberanianlah yang nampak dan kesucian yang tersembunyi. Maknanya apa? Maknanya adalah tatkala kita berjuang harus gagah berani dengan diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dan itulah adalah niat yang suci. Maka kudapan zaman perjuangan, nenek moyang kita sangat mencintai sekapur sirih dan seulas pinang. Ini adalah kudapan nenek-nenek kita yang mana saat ini sudah banyak sekali ditinggalkan. Kita akan membahas tentang hadis al-ahmar dan al-abyad, yaitu merah dan putih. Al-ahmar adalah merah di dalam bahasa Arab dan al-abyad adalah putih di dalam bahasa Arab. Hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Muslim dari Sauban radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Rasulullah telah dianugerahkan dua perbendaharaan, yaitu merah dan putih. Ada pendapat yang masyhur dari para ulama, dari kalangan ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, yang dimaksud merah adalah Persia, kerajaan-kerajaan Persia, di mana kerajaan Persia ini senang dengan istana-istananya yang berwarna merah, catnya di warna merah, dan mereka memang senang dengan warna merah karena mereka memuja api abadi, dan akhirnya mati pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia ini. Berikutnya yang al-abyad atau putih adalah Romawi. Istana-istana Romawi mayoritas berwarna putih, catnya warna putih. Bahkan saat ini pun kita kenal dengan gedung putih. Dan gedung putih adalah banyak dari orang Romawi yang hijrah atau pindah ke Amerika Serikat. Kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah pendapat pertama. Pendapat ini bukan satu-satunya pendapat yang mutlak. Karena pendapat ini adalah pendapat yang didasarkan atas penafsiran hadis Rasulullah SAW yang bukan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, melainkan dari telaah para ulama berdasarkan sejarah maupun berdasarkan maknawiyahnya. Tetapi ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat kedua yang dimaksud dengan dua perbendaharaan, yaitu merah dan putih, adalah pusaka dan harta. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baju kesayangan beliau adalah putih. Beliau juga menyarankan umatnya untuk memakai pakaian warna putih, karena warna putih adalah warna yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
dan juga Rasulnya. Putih dan beberapa kali nampak beliau menggunakan warna merah yang sangat elegan. Selain warna putih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan warna merah. Walaupun warna merah ini tidak ditekankan kepada umatnya untuk menggunakan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan jubah berwarna merah yang sangat elegan sekali. Di mana juga sarung pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwarna merah. Sarung beliau berwarna merah. Pedang beliau berwarna putih berkilau. Pedang beliau bagaikan cahaya matahari yang menyinari bumi tatkala perang. Berkilau putihnya dan sarungnya berwarna merah. Ini menandakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai warna merah dan warna putih, sebagaimana diberikan kepada beliau sebuah perbendaharaan merah dan putih. Begitu pula pedang Ali bin Abi Thalib, yaitu sama dengan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sarungnya berwarna merah dan pedangnya berwarna putih berkilau. Sedangkan sarung pedang Khalid bin Walid adalah merah putih. Sarung pedang Khalid bin Walid merupakan kombinasi dari warna merah dan putih di dalam satu sarung tersebut. Pendapat ketiga adalah pendapat yang sekaligus pendapat ini disetujui oleh penulis buku Api Sejarah. Pendapat ketiga, warna merah dan warna putih yang mengarah kepada perbendaharaan adalah warna bendera. Ahmad Mansur Surya Negara menyatakan bahwasanya perbendaharaan warna merah dan putih ini bukan saja pendapat beliau pribadi, namun juga didasarkan atas bagaimana para ulama Nusantara dahulu menafsirkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merah putih. Yang dimaksud merah putih di sini adalah suatu perbendaharaan yang mengarah kepada suatu wilayah dengan berbendera merah dan putih. Maka dari itu, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman menyatakan akan terdapat perang di Hindia, maka para ulama pun juga menyorot kata Hindia. Apakah Hindia yang dimaksud adalah hanya Hindustan saja? Ataukah Hindia yang dimaksud juga Hindustan di negara India? Ataupun Hindustan di negara Nusantara pada saat itu? Apabila maksud yang pertama, maka pertempuran di wilayah Hindustan adalah pertempuran yang terjadi di akhir zaman dan saat ini belum terjadi. Namun, tatkala kita mengarah kepada pertempuran di Hindustan, di wilayah yang mencakup wilayah yang luas, baik itu wilayah Hindustan di India maupun wilayah Hindustan di Nusantara, maka inilah yang menjadi sebuah semangat para ulama yang mengarahkan kepada bendera Majapahit dan sekitarnya yang dominan warna merah dan putih. Maka dari itu, ulama bersemangat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya aku akan diberikan dua pusaka, yaitu merah dan putih, al-ahmar dan al-abyad, adalah menyatakan sebuah wilayah di mana wilayah itu dominan dengan warna merah dan warna putih. Dominan warna merah dan putih adalah di wilayah Nusantara. Oleh sebab itu, para ulama menyatakan bahwasanya wilayah Nusantara adalah wilayah Indonesia yang harus diperjuangkan. Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada perbendaharaan merah dan putih di negeri ini. Oleh sebab itu, para ulama memperjuangkan bendera ini agar tetap untuk bendera Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana bendera merah dan putih yang tadinya adalah milik Hindustan Nusantara kemudian berubah menjadi bendera negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Maka dari itu, faktanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Sauban radhiyallahu an, mengilhami perjuangan para ulama untuk menjadikan negara Indonesia adalah negara yang jaya dengan lambang merah dan putih, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan kepada beliau perbendaharaan atau umat beliau perbendaharaan merah dan putih, di mana perbendaharaan merah dan putih yang pada saat sebelum Islam tersebar wilayah Nusantara telah menggunakan merah dan putih, yaitu wilayah Majapahit dan beberapa wilayah yang lainnya,
Dan perbendaharaan merah dan putih pada saat itu belum dikuasai Islam. Dan tatkala sudah menjadi negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam, maka para ulama berjuang keras agar bagaimana apa yang disebut merah dan putih itu menjadi betul-betul di bawah naungan penduduk dengan mayoritas beragama Islam, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ini merupakan motivasi besar, ini merupakan motivasi perjuangan para ulama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi dasar beberapa ulama baik Indonesia maupun Timur Tengah di dalam menyorot nubuah tentang Indonesia. Sebagaimana Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah mengatakan, beliau mengharapkan Indonesia kelak akan berjaya memimpin pergerakan kebangkitan Islam internasional. Dan beliau menyatakan, Islam itu terbentang mulai dari Maghrib atau Maroko sampai Merauke. Itu disampaikan di depan para ulama pada saat beliau berceramah salah satu masjid di Indonesia. Beliau buta matanya, tetapi terbuka mata hatinya. Dan beliau mengharapkan bahwasanya Indonesia kelak insya Allah akan berjaya memimpin pergerakan kebangkitan Islam internasional, di mana dari Indonesia pasukan-pasukan ini bergerak ke arah barat dan ke arah Khurasan, kemudian akan bergerak ke arah Syam, Suriah dan Palestina. Dan itu akan terjadi di akhir zaman, insya Allah. Dan ini menurut beliau, menurut Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Dan faktanya, di wilayah yang berbendera merah dan putih inilah, yang saat ini berkibar bendera Indonesia Raya, merah dan putih inilah, sebagian besar perbendaharaan bumi tersimpan. Disinilah perbendaharaan bumi sangat kaya sekali. Mulai dari perbendaharaan bumi yang nampak seperti lautan, hutan, gunung, cuaca, cahaya matahari yang terbit sepanjang tahun, maupun yang terpendam di dalam bumi, yaitu tambang dengan aneka tambangnya. Maka nubuah itu boleh jadi memang betul-betul merujuk kepada Indonesia, yaitu Al-Ahmar dan Al-Abyad yang di dalamnya penuh dengan nuansa merah dan putih. Sebagaimana nampak dalam budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya Jawa misalkan, tatkala ada beberapa hal yang perlu diadakan selamatan, maka disitulah muncul jenang merah putih. Dan juga pengibaran bendera merah putih di gedung-gedung yang akan didirikan. Merah putih di sini melambangkan pada zaman dahulu dikibarkan bendera merah dan putih secara terpisah. Dan saat ini karena bendera kita Indonesia adalah merah putih, maka tidak lagi mengibarkan secara terpisah, melainkan bendera Indonesia lah yang dikibarkan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bedah di dalam buku Saudara Ahmad Mansur Suryanegara, yaitu Api Sejarah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di dalam episode mendatang dengan tak kalah menariknya, karena ini masih awal, belum inti daripada buku, dan insya Allah intinya jauh lebih menarik. Kita lanjutkan episode mendatang, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.